Baik, kita ke pembahasannya ya. Kita sudah bersama Om Ari Dadeng. Halo, assalamualaikum. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kabar baiknya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana para penonton? Viewers-nya? Mudah-mudahan baik juga ya. Mudah-mudahan baik saja ya. Karena ya mungkin kita juga baru menginjak awal tahun 2021 ya. Betul sekali. Jadi kita akan membahas tentang YouTuber pemula nih Om Ari ini. Nah, seru nih kayaknya. Ya, harus seru dong. Seru ya. Oke. Silakan perkenalkan diri dulu nih dari Om Ari nih. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhari Guslida Rahman. Oke. Tapi biasa dipanggil Ari Dadeng. Ari Dadeng ya. Saya juga punya channel YouTube Ari Dadeng, ARIE Dadeng. Jangan lupa di like dan juga subscribe juga ya. Oh, harus dong. Harus. Oke. Gimana? Oke. Oh iya, sebelumnya makasih udah diundang nih ke Siap. studio sektor 18. Siap. Ya, jangan sungkan-sungkan lah ya ke sini lah ya. Betul. Kalau bisa sih setiap hari sih. Lumayan. Nah, buat beres-beres ini. Karena ini kan studio baru lah ya. Maksudnya belum beres lah ya. Belum semua rapi lah. Mungkin background juga belum nih. Nanti background juga nanti saya kasih lah. Saya kasih sektor 18 podcast ya. Karena ini kan podcast pertama saya ya bersama Kang Ari Dadeng ya. Alhamdulillah. Kenapa bisa saya yang diundang dan dipilih pertama kalinya? Karena Anda teman saya. Apakah hanya saya teman Anda? Banyak. Kenapa bisa saya yang dipilih saya? Karena Anda itu ibaratkan apa ya, perangko ya. Stempel sama perangko nempel terus. Jadi Bisa aja ya. iya, bukan bisa aja, memang kita sudah sehati lah ya. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa ya mungkin ya saya ke Om Ari Dadeng gitu. Betul. Makasih Ya, juga. kita juga sering curhat lah ya. Maksudnya debat bukan curhat lah ya, debat sampai tukar pikiran. Ya cocok mungkin tema ini kan YouTuber pemula mungkin ya. Betul. Dan harus pertama kali ya Ari Dadeng. Saya sebagai pemula ya. Iya, kita kan karena kita pemula. Betul. Kita pemula. Dan perlu teman-teman ketahui ya, Kang Ari Dadeng ini baru berapa subscriber? Baru sekarang 1450-an. Nah, itu kan udah Lumayan lah ya. Terus udah dikategorikan termasuk monetisasi itu ya. Udah lumayan termasuk lah ya, layak di lah ya. kelas pemula mah. Iya, lumayan. Segitu mah. Itu dalam berapa hari? Kalau Hari atau tahun atau bulan? jadi untuk saya sendiri merintis aktif-aktifnya lagi itu, memang saya punya konten tuh buat channel itu 2018. Oh, 2018. Pertama kali punya konten, ya. cuman itu saya nggak terlalu Enggak fokus. punya konten atau punya channel. punya Channel dan membuat konten, video, upload video. Tapi waktu itu tidak konsisten. Oh, Jadi mulai jadi dulu tuh saya kalau nggak salah sejak 2020 bulan Juni itu masih 120-an. subscribernya. Nah, subscriber 120. Bulan Juni apa? 2020 sejak pertama kali Juli 2018 sampai Juni 2020 itu 120-an. Karena saya tidak konsisten. Oke. Upload videonya juga jarang. Oke. Berarti jarang, tidak konsisten. Iya. Oke. Nah, ini kan saya mau berbagi itu ya. Mau sharing ya. Sharing lah, ya, mungkin siapa tahu juga saya juga kan. Betul. Nah, untuk kita membuat channel itu gimana sih caranya gitu kan? Nah, jadi Pertama itu gimana sih yang harus kita lakuin gitu? Jadi ini pengalaman saya nih. Jadi mungkin kalau misalkan ada versi yang lain silahkan. Ini kalau memang mau mengikuti versi saya dan ini benar-benar saya lakukan. Dan sudah saya rasakan juga. Jadi Okay. pertama kali saya membuat email gitu kan. Iya. Email yang Iya. sudah memang terverifikasi karena membuat HP juga kan ada Gmailnya ya. Harus. Terkoneksi dengan Gmail. Email betul. Saya buat email dan langsung saya membuat video. Videonya itu saya yang pertama kali saya buat itu durasinya kalau nggak salah 16 detik atau 30 detik ya. Oh, 16 detik. Iya. Oh, sedikit ya. Ya karena saya dulu karena pertama kali saya membuat channel itu karena saya pertama kali punya drone.
Oh, tahun Jadi, 2012 itu. 2018 saya mempunyai drone. Saya buat video, langsung saya upload di YouTube saya gitu. Jadi saya buat channel, saya buat konten tentang drone, tentang Karawang. Berarti tergabung dong dalam komunitas juga. Drone saya juga ikut komunitas sampai sekarang juga, alhamdulillah. Apa tuh namanya? Nah, di Karawang juga ada komunitasnya, namanya Karolot. Karawang Aero Drone Pilot. Oke, jadi di Karawang tuh ada komunitas ya, Karolot ya. Itu satu-satunya komunitas. Satu-satunya yang ada di Karawang. Oke, perlu teman-teman catat nih ya. Betul. Berarti sampai sekarang ya ikut? Sampai sekarang alhamdulillah saya aktif. Oke, lanjut. Kalau misalkan setelah kita membuat email, lalu upload video. Upload video. Nah, ini kan jadi pengalaman saya karena dulu saya tidak konsisten. Nah, di bulan Juni itu saya pertama kali punya kamera Ricoh Theta. Ricoh Theta 360. Ini mohon maaf yang nyebutin merek nih. Takutnya endorse. Iya, nggak apa-apa. Gitu kan. Ini bukan endorse, tapi jadi awal mula saya aktif di YouTube itu karena saya punya barang. Kamera, jadi kan saya ngulik video. Video ini kan saya sering upload. Nah, jadi saya sering uploadnya mah itu karena saya punya barang kamera itu. Ricoh itu. Ya, kamera 360 ya. Jadi baru kita simpan di sini, foto, jepret, jadi semua tuh gambar kena semua. Nah, jadi si tongsisnya juga nggak kelihatan. Kamera kayak semuanya, makanya saya aktif di YouTube tuh seperti itu. Kalau misalkan kisaran harganya berapa tuh? Ini bukan endorse ya, tapi kalau harganya saya dulu beli 4.800.000-an. 4.800.000. Second. Kalau barunya 6 juta, coba. Lebih 8 jutaan kalau nggak salah. 8 juta 9 juta. Sekarang juga ada kan One Air. Iya, banyak lah ya. Cuma kenapa harus milihnya yang kamera 360 gitu? Nah, saya jadi kenapa gitu? Di Instagram saya pertama kali lihat video itu tertarik dengan videonya Instagramnya Ariel Noah. Nah, yang pas dia main di Bromo pakai motor, kok aneh itu videonya kayak gitu. Enggak bukan bisa geser. Dia naik video pegang tongsis, si tongsis di hasilnya nggak kelihatan, tapi di kalangkang bayangan video itu ada kalangkang tongsisnya. Loh, nggak ada. Saya lihat deskripsinya dia menggunakan kamera Ricoh, saya kepo kan. Cek. Saya beli, kebetulan saya juga masuk komunitas 360 video kamera 360 di Karawang. Di Indonesia. Itu tergabung dalam ada yang dari Batam, Bali, dan kebetulan saya membeli dari orang Bali. Orang Bali. Itu second. Lewat teman saya kan kebetulan saya juga aktif di bikers. Saya kontak teman saya yang di Bali, tolong cari alamat ini, ketemuin orang ini. Ya, akhirnya teman saya bertemu dengan dia. Saya suruh cek barangnya itu kan, takut ada cacat fisik atau cacat fungsinya gitu kan. Ternyata work, semuanya 100% work dan tidak ada trouble, tidak ada cacat. Langsung saya transfer, teman saya itu ngirim dari Bali ke saya. Itu awal mulanya saya aktif di YouTube punya itu. Oke. Di 2018 ya? 2020. Juni 2020. Bisa dilihat aja lah, pasti kan. Di video saya. Ini tuh mulai intens ya? Ya, saya mulai istilahnya sering. Oke, ini kan kita kan ngebahasnya kan YouTuber pemula ya. Nah, ada yang nanya nih, Om atau Kang, gimana sih caranya membuat nama channel ya yang baik itu? Kadang saya suka asal-asalan gitu. Ngaruh nggak gitu ke YouTube kita gitu nama channel itu gitu? Kalau terkait masalah ngaruh nggak ngaruhnya sih, untuk di YouTube sendiri yang saya alamin itu hoki-hokian sih ya. Hoki-hokian. Kalau yang saya nilai itu hoki-hokian. Kenapa bisa dirasakan hoki-hokian? Ketika kita susah payah ngedit video atau kan misalkan kita sudah memikirkan matang-matang konsep itu kan segala rupanya, ternyata tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Ternyata nontonnya juga hanya 12 orang, 13 orang, padahal subscriber kita misalkan 200, tapi yang nonton 10, 8. Beda halnya dengan orang yang asal-asalan, ibaratkan ada juga tuh yang bengong 2 jam, ngapa-ngapain 2 jam ini, itu malah
nggak ada hasil editing atau apa, Pak, dia malah membludak. Nah, itu lucunya YouTube lucunya gitu. YouTube itu makanya misteri Uniknya ya. ya, uniknya itu. Nah makanya itu ngaruh apa enggak tuh kalau ada Kalau menurut gitu. kalau menurut saya sih berpengaruh juga sih. Berpengaruh ya. Jadi itu kan terkait kita mencari seseorang nggak terlalu rumit. Ibaratkan Sapeng Shockbreaker itu kan ada SHOCK Shockbreaker. Ya kalau misalkan ini mah Sapeng itu kan apa Sapeng Iya, nah iya. kan ada H-nya. Berikan Arye kan kebanyakan yang nyari di saya itu Ari nggak pakai E. Iya nggak pakai E. Kalau saya kan Arye, nah itu juga kadang membuat rumit si penikmat video yang kita pengen cari gitu misalkan. Tapi kan ada dari yang lain mungkin. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Kadang yang saya rasa itu berpengaruh. Berpengaruh ya. Betul. Yang Yang saya ngaruh ya mungkin dari pihak